dipersembahkan oleh Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allah mencintai orang-orang yang bisa menjaga hatinya dengan baik. Allah suka kepada hamba-hamba Allah yang sering tazkiyatun nufus, mencuci hati, membersihkan jiwanya. Demi Allah, Al-Quran hanya akan melekat di hati-hati yang bersih. Al-Quran akan hadir dan duduk di ruang-ruang jiwa yang bersih. Dan Al-Quran akan bersama orang-orang yang bersih. Dan orang-orang yang bersih, maka semua diawali dan berawal dari hati yang bersih. Dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadil mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu." Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dagingnya baik, maka perilaku, sikap dan hati orang itu baik. Kalau daging itu busuk, maka sikap, perilaku dan tingkah laku orang itu busuk. Bahkan pola fisiknya bergantung kepadanya. Dan segumpal daging itu adalah hati. Itu kenapa hati memiliki peranan yang sentral untuk menentukan siapa jati dirimu. Hati memiliki peran yang penting untuk menunjuk siapa engkau. Hati memiliki fungsi yang sangat menentukan bagaimana kita dan pribadi kita. Maka selaku hamba Allah,
seringlah berdoa dengan doa yang sering diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Demikianlah doa-doa yang diajarkan Rasulullah dalam setiap sholatnya, dalam setiap kehidupannya. Karena hati seseorang berada di antara jemari-jemari Allah. Maka hati seseorang bisa terbolak-balik atas apa yang Allah tentukan oleh kehidupannya. Itu kenapa manusia dituntut untuk senantiasa menjauhi penyakit hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya hidup ini. Apa musuh dari hati yang bersih? Apa musuh dari jiwa yang disebut mutmainnah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ya rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ternyata hati itu ada 3 macam. Yang pertama disebut kolbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang betul-betul dekat kepada Allah. Yang kedua disebut kolbun marid, hati yang sakit, terkadang baik, terkadang jahat. Terkadang tingkahnya menyenangkan, terkadang perbuatannya menyakitkan. Dan hati yang ketiga disebut kolbun mayyit, hati yang mati. Maka umat Rasulullah harus memiliki satu hati yang disebut kolbun salim. Musuh dari kolbun salim adalah la tahasadu, jangan mendengki, wala tanajasu, jangan menipu, wala tabagadu, jangan membenci, wala tadabaru, jangan membelakangi, wala yaba' ba'dukum ala bai'iba, jangan menawar barang yang sudah ditawar oleh saudaramu, jangan membeli barang yang sudah dibeli oleh saudaramu. Al-muslim akhul muslim, setiap muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. La yatlimuhu, jangan saling mendolimi. La yakdibuhu, jangan saling membohongi. La yahkiruhu, jangan saling menelantarkan dan menyakitkan. Itu kenapa sikap buruk yang keluar dari perbuatan kita itu tanda buruknya hati. Kalau dicaci maki, dihina, disudutkan hingga engkau terpuruk dan tersungkur, maka ingat, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidaklah sama antara keburukan dan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan, balas orang yang menyakitimu, balas dengan orang yang melukaimu dengan perbuatan baik. Bahkan kalau ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang melukai kita, ada orang yang betul-betul membuat kita hancur, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, katakan kepada orang itu yang menyakitimu, balaslah kejahatannya dengan doa. Inilah qalbun salim, hati yang lurus. Semoga yang duduk tempat ini insya Allah digolongkan orang-orang yang qalbun salim, memiliki hati yang bersih, hingga walaupun orang menyakiti kita, melukai kita, kita balas dengan senyum dan doa. Sebab inilah energi yang membuat kita dicintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa, hati adalah bagian paling penting dalam diri manusia. Karena hatilah yang menentukan baik atau buruknya amal seorang manusia. Lantas bagaimana caranya agar kita dapat melindungi diri kita dari penyakit hati? Selama 90 menit ke depan, saya Laura Louis akan menemani Anda untuk belajar dan bermuhasabah diri sejenak.
dalam renungan jiwa yang tentunya dipersembahkan oleh Wadimor, tentunya sarung kita. Dan ini bersama Ustadz Riza Muhammad, Ustadz Irfan Has, dan Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Pemirsa, setelah ini kita akan mendengarkan ceramah dari Ustadz Irfan Has yang tentunya masih dalam tema sucikan diri dari penyakit hati. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz mungkin boleh diceritakan sedikit nanti apa yang akan disampaikan untuk para jemaah? Iya, jamaah sekalian, sahabat jiwa yang dimuliakan Allah. Nanti kita akan sama belajar gimana caranya supaya hati kita lebih tenang, jiwa kita lebih nyaman, supaya hati disebut dengan qalbun salim, benar kita dapatkan insya Allah. Itu Kak, insya Allah. Insya Allah kita akan bisa menjaga hati setelah ini Ustadz, insya Allah. Baik pemirsa, nanti kita akan mendengarkan ceramah, tetaplah bersama kami dalam program Renungan Jiwa. Supaya hati kita tuh hati yang selamat, sering-sering kita membuat diri kita jadi hamba yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini.